Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita masuk dalam pujian penyembahan kita pada sore hari ini. Biarlah lawatan Tuhan menjadi bagian kita pada sore hari ini, dan kita boleh beribadah dengan kesungguhan hati. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan boleh menjadi bagian kita di sepanjang kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita responi ucapan syukur kita ini dengan menyanyikan pujian Ku Kagum Akan Engkau. Tiada
Duka
Sudah menaikkan penyembahan
bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah aku menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah aku menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah aku menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, bersamamu
Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terbukti lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami dari pagi hingga pada sore hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami datang menyempatkan waktu kami untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya ibadah kami boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih ada dalam perjalanan menuju ke rumah-Mu. Tuhan berkati sertai perjalanan mereka, berkati kendaraan yang mereka pakai sehingga mereka boleh dijauhkan daripada setiap hal bahaya kecelakaan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin belum menyempatkan hadir di tempat ini. Kiranya suatu saat mereka boleh datang bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini dari pengkhotbah, pemain musik, WL singer, bahkan jaringan yang kami pakai untuk memuji nama Tuhan, sound system. Kiranya Tuhan tetap terus memberkati sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik tanpa hambatan sekecil apapun Tuhan. Kami tolak roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan yang ingin mengganggu ibadah kami pada malam hari ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah ibadah kami boleh terjadi hanya di dalam nama Tuhan dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, dan kami akan melanjutkan untuk bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita? Jika ada sukacita, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan yang berkata, biar bumi akan berlalu. Memuji Tuhan dengan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semua terciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang menebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Jika masih semangat, gerakanlah tubuhmu. Mari kita bergoyang memuji Tuhan dengan menyanyikan Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak berhari, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang diangkatnya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus.
ya. Jadi nanti di bagian biar bumi akan berlalu, laki-laki atau bapak-bapak, lalu tetapi Tuhan Yesusku nanti ibu-ibu, dan bersemangat terus bergoyang dan memuji nama Tuhan. Silakan duduk. Mungkin ada yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, jika tidak ada, kita akan menyiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh diberkati dengan kebenaran firman ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita fokuskan pikiran hati kita hanya tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, meresponi firman Tuhan ini, kita angkat pujian yang mengatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan."
Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur jika sampai hari ini kami tetap berdiri, kami tetap teguh, kami tetap kuat di dalam hati kami Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Langkah-langkah kehidupan kami selalu penuhi dengan perjuangan, kami penuhi dengan usaha yang sungguh-sungguh, tetapi semuanya tidak lepas dari dasar iman yang terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar bersama-sama, ini memiliki tugas bersama-sama. Biarlah Kau Tuhan taruh, bangkitkan di dalam setiap roh kami, supaya di dalam tubuh, roh dan jiwa kami, bukan hanya kami menjadi pribadi yang pasif, tetapi kami menjadi pribadi yang aktif, yang selalu menyatakan kemuliaan nama-Mu Tuhan, yang selalu menyatakan apa yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hal-hal tersebutlah yang harus kami ceritakan. Hal-hal tersebutlah yang kami harus terus pertahankan, dan kami terus bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami menyiapkan kerendahan hati kami Tuhan, untuk kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan merema di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap langkah demi langkah hidup kami, ada firman yang terus bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu yang luar biasa. Biarlah hanya Kau Tuhan yang berbicara kepada kami semua, sebab hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Hidup kami hanya untuk mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari.
Ya, malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kekuatan dalam iman yang bertumbuh. Ya, di tengah-tengah situasi seperti ini, apalagi sebentar lagi akan menjelang akhir tahun, saudara, ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran. Kita tidak mengerti, tetapi satu hal, mari kita tetap berpusat pada kuasa yang daripada Tuhan. Ya, karena akhir tahun ini hal-hal yang sangat menjadi pandangan. Kita juga dapat melihat pada beberapa bulan kemarin, ya, setelah Hari Raya Idul Fitri melonjak lagi. Tetapi satu hal, mari kita terus bawa dalam doa dan tetap juga menjaga langkah-langkah kehidupan kita. Dan satu hal, kita jangan terlalu takut, ya, kita jangan terlalu gentar terhadap apa yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi satu hal yang perlu kita andalkan adalah kuasa Tuhan. Amin, saudara ya. Nah, maka dari itu mari kita akan membaca di dalam Roma pasal 4 ayat 13 sampai 16, kekuatan dalam iman yang bertumbuh. Roma pasal 4 di dalam Roma pasal 4 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca secara bersama-sama. Sudah menemukan Bapak Saudara? Mari kita akan membaca Roma pasal 4 ayat 13 sampai 16. 1, 2, 3. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Nah, saudara, perlu kita tahu perjalanan dari nama Abram menjadi Abraham. Kita dapat melihat bahwa kehidupan Abraham tidak langsung menerima bapa segala bangsa, tetapi ada prosesnya. Ada hal yang Abraham kerjakan, ada hal yang Abraham lakukan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita memiliki iman yang bertumbuh. Iman kita jangan berhenti pada satu titik saja, tetapi iman kita harus terus bertumbuh. Iman kita harus semakin bertambah. Iman kita harus mengerjakan firman. Di dalam Roma pasal 4 ayat 13 sampai 16 ini mengingatkan, bukan hanya hukum Taurat saja, tetapi hukum Taurat yang disertai dengan iman. Karena kita dapat melihat di dalam firman Tuhan, mengingat, saudara, ada seorang muda yang kaya, lalu mengatakan, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku menerima kerajaan kekal? Lalu Yesus mengingatkan, apakah semua hukum Taurat engkau sudah kerjakan? Sudah. Lalu Yesus mengatakan, kalau begitu, jika engkau mengikuti aku, jualah segala milik, apa yang menjadi hartamu, serahkan kepada orang-orang atau bagikan kepada orang-orang yang memerlukan, dan datanglah, ikutlah. Tetapi seorang muda kaya ini tidak mengikuti apa kata dari Yesus. Kita diingatkan pada malam hari ini betapa pentingnya iman yang bertumbuh, betapa pentingnya juga hukum Taurat. Kita mengingat bahwa hukum demi hukum yang tertulis dalam firman Tuhan tidak ada yang menjadi sia-sia, saudara. Kalau kita mengerjakan dengan dasar iman yang sungguh-sungguh, iman yang bertumbuh, maka semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Sebab kita tahu bumi ini kosong,
tetapi semuanya ada isinya. Karena ada firman yang diucapkan, maka semuanya jadi. Itulah Kejadian pasal pertama. Apa yang diucapkan dalam firman-Nya, maka semuanya jadi. Maka dari itu, Bapak Saudara, di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita jangan menjadi pribadi yang banyak bertanya apakah benar firman Tuhan ini. Mungkin kita membaca firman Tuhan, terkadang kita menjadi surut karena firman Tuhan yang akan kita kerjakan, wah, kok kayaknya gak sesuai dengan keadaan hidup saya. Kadang-kadang kita melihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan, wah kayaknya gak sesuai dengan keadaan situasi yang saat ini saya alami. Tetapi kita dapat melihat Abraham menerima janji akan memperoleh atau dianugerahi anak itu di usia 75 tahun. Kalau kita di usia saat ini, Bapak Saudara, usia mungkin 50 tahun, lalu membahas kapan punya anak, kira-kira gimana, Bapak Saudara? Pasti kita dulu, wah, ya bener aja, ini udah umur 50 tahun ini, gak mungkin. Tetapi kita dapat melihat pengenalan iman Abraham kepada Tuhan diawali di umur 75 tahun. Tetapi karena Sarah tidak sabar, maka itu Sarah mengatakan, ya sudah, ini sudah lama, udahlah, ambillah Hagar. Tetapi akhirnya semua yang di luar rencana Tuhan itu tidak akan berdampak dengan baik. Di sini kita dapat melihat, kalau kita hidup di luar Tuhan, maka kita akan tidak melihat kuasa Tuhan bekerja. Itu pasti. Maka di dalam kebenaran firman sudah mengingatkan kita semua, saya dan Bapak Ibu saudara-saudari, untuk hidup menjadi pelaku firman. Berarti kalau sudah menjadi hidup pelaku firman, kita jangan khawatir lagi. Hilangkanlah akal kita yang kadang-kadang menyurutkan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Hilangkan pikiran kita, hati kita yang kadang-kadang gak mungkin. Tetapi kita perlu lihat apa yang Tuhan kerjakan, semuanya itu akan menjadi nyata. Tinggal bagaimana langkah kehidupan kita, dasar motivasi hidup kita. Kalau kita masih mengingat perilaku kita benar, maka motivasi kita pun harus benar. Ya kan, kalau saudara masih mengingat ada nenek-nenek mau nyebrang gitu ya, seorang muda, wih, ya kan, mau menolong seorang nenek-nenek itu. Kalau dia dengan tulus menyeberang tanpa melihat siapapun yang di samping nenek itu, itulah yang namanya perilaku yang benar, motivasi. Tetapi seorang muda ini kalau bisa melihat, wah cucunya cantik ya, maka dari itu kita harus, ini namanya, sesusah apapun nyebrangnya harus digiring sampai di seberang jalan. Berarti perilakunya benar, tapi motivasinya tidak. Maka itu dalam langkah kehidupan kita, kekuatan dalam iman yang bertumbuh itu mengingatkan kehidupan kita untuk kita memiliki perilaku yang benar. Di situ juga pun kita harus memiliki motivasi. Nah, kita dapat melihat pengenalan dari dalam kehidupan Abraham dalam Kejadian pasal 21. Karena sebuah hal yang di luar rencana Allah, sehingga Sarah mengatakan, sudah, ambillah Hagar. Tapi itu di luar rencana Tuhan. Dan akhirnya pun Hagar di dalam Kejadian pasal 21 mengatakan, Abraham, sudahlah, usirlah itu Hagar dan Ismail, karena membuat hati putus. Karena di luar rencana. Maka dari itu dalam langkah kehidupan kita, kalau Tuhan sudah mengatakan rancangan yang Tuhan miliki, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera, itu pasti. Jadi kita jangan main-main. Jangan kita anggap main-main firman Tuhan, anggap apa-apalah, melenceng-melenceng dikit, enggak.
Hidup kita supaya penuh warna bukan berarti hidup kita mencoba-coba dari hal yang salah. Kalau hidup kita ingin penuh dengan warna, mari kita hidupi dengan langkah-langkah yang sesuai dengan firman. Pasti ya saudara. Kalau hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti hidup kita penuh dengan warna. Pasti. Gak ada namanya hidup kita sebagai pribadi yang percaya lalu kita bosan sama Tuhan. Enggak. Karena Tuhan itu luar biasa, caranya luar biasa. Maka dari itu hidup kita jangan hanya bersandar pada pengertian kita sendiri, tetapi mari kita bersandar pada kebenaran firman. Lalu yang berikutnya, iman yang bertumbuh, saya menuliskan di dalam slide 2, adalah memiliki dasar langkah hidup, yaitu firman Tuhan. Maka dari itu di dalam setiap kehidupan kita ada sumber pengharapan, jaminan pasti, harapan pasti hanya di dalam Tuhan. Kalau Yesus sudah mengatakan harapan pasti, berarti perlukah kita ragu-ragu? Perlukah kita bertanya-tanya kembali, apakah benar Tuhan kuasa-Mu besar? Jika sampai hari ini kita bisa sehat, bukan karena vaksin yang kita sudah suntikan, tetapi itu karena penyertaan Tuhan. Ini masih awal pandemi yang sampai menyeluruh ke seluruh dunia. Ini tahap awal. Ini pengingat buat kehidupan kita, saudara. Pandemi ini masih banyak orang yang sampai hari ini masih takut. Sampai hari ini orang masih khawatir. Sampai hari ini pun masih ada juga yang meragukan kuasa Tuhan. Ini sebuah renungan dalam kehidupan kita. Renungan pandemi ini baru kali ini, saudara, yang mungkin mendunia. Dulu mungkin flu burung belum sampai mendunia, apalagi saudara H1N1 belum sampai menyeluruh. Kalau saya bilang flu babi kan keliru, saudara ya. H1N belum menyeluruh, tetapi namanya virus COVID-19 ini membuat semua menjadi gentar. Tetapi perlu satu hal yang kita pegang, di dalam Tuhan ada kekuatan. Maka itu malam hari ini dengan firman-Nya kita diingatkan bersama-sama. Ada kekuatan dalam iman itu. Kita lihat ada terbatas. Ya, kita beberapa tahun lalu mungkin mau beribadah terbatas. Ya, kita mau online aja terbatas, saudara. Kita harus pasang yang namanya wifi. Dulu di seluruh namanya rumah, kalau kita lihat wifi belum ada. Tapi di tengah-tengah pandemi ini, kalau kita lihat semua hampir ada. Karena apa? Kalau beli paketan data sama wifi masih lebih terjangkau. Istilah kata orang sini wifi, ya. Kalau orang wifi, bagaimana angka kehidupan kita? Menggetarkan semua. Yang dulu sekolah nggak boleh bawa HP, sekarang semua pakai HP. Menggetarkan. Tapi ini adalah langkah awal. Sudahkah iman kita siap untuk menghadapi akhir zaman yang akan datang? Ini persiapan. Dan saya juga mendengar di salah satu stasiun TV namanya RFID atau microbiota sudah mulai akan masuk di negara Indonesia. Tantangan apa lagi? Kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam dunia, tetapi satu hal jaminan pasti dari Allah. Maka dari firman-Nya itu yang memimpin kehidupan kita untuk kita merasakan bahwa Tuhan yang menjadi pengharapan hidup kita. Manusia tidak menjadi pengharapan. Kalau kita dapat melihat banyak tenaga kesehatan yang gugur di tengah-tengah pandemi,
Kalau kita berharap di tengah-tengah kesehatan yang terganggu, pasti kita berharap kita mencari pengobatan yang tepat, yaitu pergi ke dokter. Tetapi kita melihat di tengah-tengah pandemi, semua menjadi pengharapan kepada manusia tidak bisa menjadi contoh. Apa yang dimiliki orang-orang, rumah yang mewah, mobil yang mewah, tabungan yang banyak, di tengah-tengah pandemi 1 tahun lebih yang lalu, semuanya menjadi sia-sia. Gak ada yang bisa berpikir, gak ada yang bisa dipakai. Beberapa negara lockdown. Mari kita renungkan kembali, pengharapan kita kembali hanya pada firman. Itu yang kita harus tanam. Ini modal, guys. Kita nggak mengerti apa yang terjadi 2022, 2023, kita nggak. Tetapi satu hal yang jelas, yang namanya RFID ini semuanya terpantau. Kita mau ada di mana terpantau. Untuk kita masuk dalam area sesuatu, perumahan kita atau apartemen kita, semuanya pakai klik dengan alat yaitu NFC. Mungkin HP kita yang ada NFC-nya kan kita bisa ngecek etol kita ya. Ditempelkan di belakang ini, oh saldoku tinggal segini, elektronik. Untuk kita pembayaran di bank. Tetapi saat ini semuanya akan teraplikasi dengan digenggam. Dan kita bisa dipantau nama ini ada di mana. Nama ini masuk kerja apa enggak, benar-benar kerja keliling apa tidak. Ya, sebagai sales semua nggak mungkin keliling terus, ya. Lebih banyak mereka akan, ya, dibilangnya santai dulu. Nanti kalau sudah dekat-dekat target, baru keliling. Tetapi saat ini kalau semua sudah terpantau dengan satu alat itu, apa yang tidak bisa dipantau, semuanya bisa dipantau. Dan semuanya bisa diprogram. Apa yang sudah ditanam ini harus pengenalan dengan saraf otak kita. Apalagi kemajuan teknologi itu ada. Mari di tengah-tengah kondisi seperti ini, ini persiapan. Kenapa sih harus pandemi ini mendunia? Itu kan pertanyaannya, Ustaz. Kenapa pandemi ini menghambat kita untuk bertatap muka dalam beribadah? Itu pertanyaan. Itu yang membuat kita harus siap. Langkah awal masih. Maka dari itu kita tidak mengerti di tahun-tahun esok apakah akan online kembali. Kalau misalnya kita online kembali, saya mengingatkan jangan pernah kendor. Kalau misalnya kita online kembali, jangan kita anggap enteng. Hari Minggu nggak apa-apa, nggak ada yang melihat, tidur aja. Ibadah Ustaz. Di mana kita berjemaat, nah itulah kita ikuti. Kita beribadah. Jangan malah kita buka usaha kita di tengah hari Minggu, di mana kita melihat bahwa iman yang kita miliki itu yang menjaga hidup kita. Kalau kita masih kita ibadah masih bisa tolong. Jangan. Mari kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Iman kita sama Tuhan. Kan sudah jelas berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Berarti intinya percaya sama kuasa. Maka ditulis sumber pengharapan ada dalam firman. Bagaimana itu dilandasi dengan iman. Yang pertama, akan kuat dan teguh menghadapi problem, tantangan hidup dan pengaruh dunia sedang menekan kondisi. Ya, kita dapat melihat wabah, pandemi, krisis moneter tahun 98 itu menggoncang Indonesia. Yang kedua, akan kuat dan teguh selalu belajar firman-Nya di segala kondisi, segala sesuatu yang dihadapi dan melakukan firman-Nya dalam proses dari Tuhan.
Kita akan percaya semuanya akan indah pada waktu Tuhan. Berarti bagaimana kita belajar melakukan firman-Nya di tengah proses yang dari Tuhan. Lalu yang berikutnya, akan selalu memiliki daya cara pandang yang dari Tuhan selalu terbaik. Kadang-kadang kita, apakah benar firman-Nya ini bisa menjamin hidup saya? Itu pertanyaan. Apalagi kondisi kala hidup atau ekonomi kita lagi surut. Mulai kita bertanya, apakah benar kalau aku mengembalikan persepuluhan ekonomiku bisa pulih? Pertanyaan lagi. Apakah benar di tengah-tengah kondisi seperti ini, kalau aku berkorban waktu untuk Tuhan bisa menjamin hidup saya? Tanda tanya. Mari kita hapus tanda tanya itu. Percayalah, cara yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya itu yang terbaik buat saya dan kamu. Itu pasti. Maka itu jangan banyak bertanya, kerjakan dulu, lakukan dulu, supaya kita dapat melihat cara Tuhan itu yang terbaik dalam waktu ini. Lalu yang berikutnya, iman yang bertumbuh lebih berharga dari emas. Mari kita membuka dalam Amsal pasal 8 ayat 19. Amsal pasal 8 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Saya bisa minta tolong dia ganti. Mari kita baca bersama-sama Amsal pasal 8 ayat 19. 1, 2, 3. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Firman Tuhan ini mengingatkan Amsal pasal 8 ayat 19. Emas, jika di dalam dunia ini kita membanggakan, saudara. Wah, aku punya tabungan emas banyak. Tapi perlu kita ingat, kalau kita di dalam kerajaan sorga, emas ada di bawah kaki kita. Kita baca firman Tuhan, kerajaan sorga lantainya dari emas. Di dalam dunia ini emas kita dapat. Seberapa banyak tabungan emasmu, antamu, tetapi perlu kita ingat, di dalam kerajaan surga emas akan terbaik. Dindingnya dari emas. Ustaz, mari kita diingatkan, di dalam dunia ini semua yang kita kumpulkan akan dimakan ikan, dimakan rayap, akan habis. Tapi mari kita pikirkan bagaimana kita mengumpulkan harta di surga yang semuanya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka itu penting kekuatan dalam iman yang bertumbuh di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah bencana yang terjadi, di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi. Mari kita melihat firman-Nya tidak akan menjadi percuma. Maka itu yang pertama, iman yang bertumbuh tidak akan membawa kehidupan kita yang maju untuk melangkah menjadi mundur. Yang artinya saat kita ibadah tatap muka, kita bahas pandemi aja yang belum jauh. Kita saat sebelum pandemi, rajin beribadah. Tapi saat ibadah online kita harus buktikan bahwa iman kita sudah maju. Jangan kita mundur karena kondisi. Kita tetap ibadah online. Ini juga sebuah teguran buat kehidupan kita. Mungkin kita dalam hal beribadah, apa sih ibadah? Biasanya kita berdoa itu nafas kehidupan kita. Kita membaca firman-Nya itu kunci jawaban buat kehidupan kita. Anggap simpelnya dan sederhana. Kita baca firman Tuhan itu kunci jawaban buat kehidupan kita. Amin. Langkah hidup kita ini selalu menemukan problem, tantangan hidup. Kita butuh apa saudara? Kunci jawaban. Kunci jawabannya kita baca firman Tuhan.
Gak usah banyak-banyak. Satu hari satu ayat itu akan lebih baik. Dan Tuhan akan pimpin. Satu hari kita akan semakin banyak ayat yang kita baca. Semakin juga kita kuat baca dalam bahasa. Itu adalah langkah kehidupan kita. Lalu yang kedua, iman yang bertumbuh selalu melawan arus dalam dunia ini. Apa artinya saudara selalu melawan arus? Bukan melawan tentang hukum yang ada dalam dunia. Melawan arus itu bukan melawan pemerintahan dunia ini, bukan. Tapi artinya melawan arus. Aduh, kepentok nih. Sudah waktunya nih mengembalikan hak Tuhan. Wah, gimana ini? Kalau kita memiliki iman yang bertumbuh, kita melawan arus. Aku percaya hak Tuhan, hak Tuhan. Aku percaya Tuhan yang cukup. Mungkin kita diberkati oleh Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Kita memberikan persembahan khusus, yaitu persembahan sulit. Kadang-kadang kan kita mikir, gimana mah aku memberikan persembahan sulit? Aku makan apa 1 bulan ini, baru dapat gaji pertama kok, dikasih Tuhan, usah gimana aku makan? Artinya iman yang bertumbuh melawan arus. Kita percaya. Aku kerjakan. Sudah nak, kamu harus kerjakan. Namanya persembahan sulit, kasih sama Tuhan. Langkah-langkah hidup kita, Tuhan. Itu artinya iman yang bertumbuh melawan arus. Kadang logika kita yang mematikan firman-Nya. Gak mungkin Tuhan bisa. Kita mungkin mau bekerja nih, ya sepi, gak usah kerja lah. Ya gak bisa ya saudara. Kalau kita perhitungan kita bekerja, kita melihat untung gak nih aku keluar rumah. Kalau gak untung gak usah keluar rumah. Iya enggak gitu. Matius 6 ayat 10 sudah dikatakan, datanglah kerajaan-Mu seperti di bumi, seperti di surga. Mari kita dapat melihat. Kalau kita mau bekerja, hati kita sudah susah, jangan susah. Seloyo-loyonya perekonomian yang kita hadapi, jangan kita juga menjadi loyo. Kita harus tahu kita punya Tuhan yang hebat. Itu yang kita harus bangkit. Walaupun kita satu hari, Tuhan aku sudah berharap sama Engkau, kok masih segini ya? Jangan patah semangat. Apalagi kita tahu di hari ini atau hari esok, hari berikutnya Tuhan berikan kembali. Jangan kita sedih dulu. Dalam hal kita bekerja, kerjakan dengan optimis, kerjakan dengan semangat. Kita nggak usah jadi susah hati. Mungkin persaingan semakin ketat. Apa saudara yang sekarang nggak persaingan semakin ketat? Dulu toko di Jakarta banyak nggak? Belum banyak. Tetapi beberapa tahun sampai saat ini banyak. Kita dapat melihat bagaimana kita menghadirkan kerajaan sorga ada di bumi melalui pengharapan kita. Mari jangan patah semangat. Walaupun mungkin langganan kita, mungkin yang sering, udah diambil orang lain, jangan sedih hati. Tuhan mampu memberikan langganan-langganan yang baru. Yang penting kita semangat datang. Maka dari itu kekuatan dalam iman yang bertumbuh. Jangan kita perkecil firman Tuhan dalam pikiran. Jangan kita perkecil firman Tuhan dalam hati. Tapi mari kita lihat firman Tuhan itu yang memimpin kehidupan kita, untuk kita memiliki pikiran yang besar. Amin. Untuk kita memiliki hati yang lapang. Bahasa Jawanya legowo. Bagaimana hati? Kadang-kadang kita kalau sudah banyak saingan kan hati kita sudah susah kan? Bukan hanya aku aja yang jualan ini, semua sudah banyak yang jualan.
bahkan persaingan harga, gitu ya. Tapi mari kita jangan kecil, supaya kita memiliki iman yang bertumbuh, yang melawan arus. Artinya apa? Bagi akal manusia terbatas, tapi kita punya iman yang bertumbuh. Kita miliki Tuhan yang luar biasa, yang mampu menembus batas itu. Itu yang harus kita miliki. Lalu yang berikut, iman yang bertumbuh lebih berharga dari emas. Iman pada kemampuan Allah yang hidup. Kita akan punya Tuhan Yesus yang hidup. Masa kita masih banyak tanya, Tuhan sanggupkah? Jangan banyak tanya, sudah. Kerjakanlah firman, maka Tuhan akan membuka hati. Oh, ini cara kerja. Dalam hal kita bekerja, beraktivitas, atau menyikapi dalam setiap tantangan hidup, jangan perkecil firman Tuhan dalam pikiran. Jangan perkecil cara pandang hidup kita atau firman dalam hati kita. Kalau kita ingin memiliki iman yang bertumbuh, kita harus lawan arus. Bagi pikiran kita mustahil, tetapi kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Maka itu iman pada kemampuan Allah, bukan pada manusia, harta, dan kedudukan posisi. Lalu yang berikutnya, saudara, mari kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh. Kenapa dikatakan, saudara, ayat 16? Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita dapat melihat orang Yahudi sampai hari ini masih belum mengakui bahwa Mesias atau lahir dari Allah. Tetapi kasih anugerah Tuhan tetap iman orang benar akan hidup karena. Mari saudara, hidup kita ini tidak sendiri. Bisakah kita mengerjakan semuanya dengan sendiri? Bisakah kita menjadi besar sendiri? Sebuah usaha besar itu karena kita dibantu oleh tenaga-tenaga yang kita pekerjakan. Dalam rumah tangga pun gak bisa kita seorang istri, kok sedikit pak dapatnya. Jangan, kita sebagai pasangan hidup, apalagi kita pun ya, mah kok sedikit mah dapatnya. Jangan, sudah susah-susah ya istri kita kerja, atau mungkin suami kita sudah susah-susah kerja, jangan kita datang-datang, kok sedikit gak cukup ini. Jangan. Berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Siapa yang gak sedih, saudara, kalau misalnya datang nyopir angkot gitu ya. Nyopir angkot ini kan nggak 6 jam, 7 jam ya saudara, 12 jam untuk bekerja, untuk yang namanya kejar setoran. Kalau misalnya udah datang nggak kok sedikit, kita kan harus nyetor ke yang punya angkot, yang punya angkutan. Sisanya lo kok sedikit pak, ya jangan. Begitupun juga mungkin istri kita bekerja, kita pun mungkin bekerja di rumah, atau sama-sama bekerja. Mari kita saling mengucap syukur. Jangan kita menjadi menyakiti. Mau sedikit pak, jangan. Sedikit atau banyak, itu semua dari Tuhan. Amin. Damai sejahtera yang daripada surga turun dalam keluarga kita. Sedikit banyak kita syukur. Walaupun mungkin 3 hari besok, aduh Tuhan, ini tanggungan kita ini belum selesai. Biaya anak sekolah besok 3 hari lagi Tuhan.
Itulah pentingnya suami istri berdoa bersama-sama. Bukan hanya menuntut, ayo suami kerja dong, atau mungkin ayo istri kerja dong. Enggak bisa. Kita dipersatukan dari dua daging menjadi satu. Artinya apa bisa? Supaya hidup kita belajar memiliki satu iman yang luar biasa. Dari dua iman menjadi satu dalam rumah tangga. Amin, saudara. Jangan kita menjadi mengeluh, tapi kita datang kepada Tuhan. Itu artinya pun iman yang bertumbuh melawan arus. Ya, loh sedikit Pak, hanya 5.000. Gak apa-apa, keuntungan 5.000. Tetapi kalau kuasa Tuhan bekerja, itu akan menjadi lebih banyak. Jangan sedih, jangan menjadi pesimis. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Mari bersama. Dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan iman. Kita lihat contoh daripada Abraham. Dia dapat mengenal Tuhan Allah yang hidup dari mana? Dari janjinya. Abraham, engkau akan memiliki anak dari Sarah. Padahal usianya 75 tahun. Masa penantiannya tidak sebentar. Tapi mari kita harus percaya firman-Nya yang menghidupkan. Mari kita sambut. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang membangkitkan kehidupan kami, untuk kami memiliki iman yang bertumbuh. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kami tahu Tuhan, kami harus dapat melihat Engkau adalah Yehova Rafa, Engkau adalah Yehova Nisi, Engkau adalah Yehova Jireh. Jika kami tidak mengalami tantangan hidup, kami tidak mengalami problema, kami tidak menghadapi tantangan demi tantangan yang selalu baru, dari manakah kami dapat melihat kuasa-Mu bekerja? Maka dari itu, malam hari ini kami sadar kami tidak akan memiliki pribadi mengasihani diri sendiri. Kami tidak ingin memiliki pribadi yang selalu menyalahkan situasi atau keadaan. Tapi biarlah kami memiliki pribadi yang selalu berjuang melakukan kebenaran firman. Sebab kami tahu kami memiliki iman, dasar dari segala sesuatu, yang kami percaya semuanya akan terjadi. Tetapi di dalam hal tersebut, di dalam iman, harus disertai dengan firman Tuhan yang kita kerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam malam hari ini kebenaran-Mu yang mendidik, memimpin, dan menegur dalam setiap langkah kehidupan. Biarlah kami memiliki iman yang bertumbuh, yang selalu melawan arus, yang memiliki arti bagi pikiran kami terbatas, bagi pikiran kami tidak mungkin ini bisa, bagi hati kami tidak mungkin ini bisa. Tetapi kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang bagi manusia mungkin, tetapi bagi Tuhan tiada yang tak mungkin. Engkau sanggup mengadakan perkara-perkara yang besar untuk terjadi dalam hidup. Kuatkan kami Tuhan. Kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di hari tahun-tahun ke depan, atau akan terjadi di hari-hari esok ke depan. Tetapi satu hal yang kami tahu, tujuan hidup kami sudah pasti, yaitu kerajaan surga. Langkah hidup kami adalah untuk menjadi pelaku firman, itu yang Kau tetapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kehidupan kami memiliki iman yang sungguh-sungguh, yang mengerjakan sungguh-sungguh. Biarlah dalam rumah tangga demi rumah tangga, Engkau pulihkan Tuhan perekonomian. Engkau Tuhan pulihkan keharmonisan. Engkau pulihkan Tuhan komunikasi antara orang tua dan anak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Hamba-Mu tahu Engkau adakan gereja di tempat ini, yaitu Gereja Bethel Indonesia, House of Faith. Karena kami berkumpul di tempat ini untuk saling menguatkan, untuk saling melengkapi, untuk saling membangun, dan untuk saling bekerja sama hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Serahkan segalanya Tuhan hanya di dalam kuasa yang terhadap. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita telah disadarkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan, dan bentuk ucapan syukur kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sedikit pengumuman, di minggu ketiga ini kita akan 3 kali persembahan, dan yang gagangnya kayu itu dikhususkan untuk dana sosial. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengoreksi setiap kami. Biarlah kebenaran firman ini Tuhan boleh kami terapkan dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik yang ada daripada kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan, bahkan Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan setiap yang mereka kerjakan ini Tuhan boleh mendatangkan berkat Tuhan yang berlipat kali ganda. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum memberikan persembahan. Kiranya Tuhan juga tetap terus memberkati setiap kehidupan mereka, sehingga pekerjaan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan, dan mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, kiranya boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Untuk meresponi persembahan kita angkat pujian yang berkata, betapa hatiku berterima kasih. Berterima